Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi proyeksi peta praktikum 9. Saya dengan Sifiza Listia Zahra sebagai moderator dan rekan saya Febilia Fadilah dan Endria Mulyani. Berikut hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Pertanyaan pertama, perbandingan proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Bagian A, bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Distorsi proyeksi peta biasanya meningkat seiring dengan jarak dari meridian pusat atau titik referensi utama tergantung pada jenis proyeksi yang digunakan. Proyeksi silinder, distorsi semakin besar saat bergerak menjauh dari meridian pusat. Di dekat kutub, daerah tampak jauh lebih besar daripada ukuran aslinya. Proyeksi Universal Transfer Mercator (UTM). Perubahan proyeksi ini menggunakan sistem silinder transversal dengan meridian pusat sebagai titik referensi. Distorsi kecil di dekat meridian pusat meningkat secara lateral ke arah timur dan barat. Seiring dengan jarak dari meridian pusat dalam zona UTM jauh dari meridian pusat, yaitu cenderung kecil dan lebih akurat. Distorsi meningkat dalam hal bentuk, jarak, dan luas wilayah, sesuai dengan sifat dasar proyeksi. Proyeksi transfer Mercator. Distorsi secara sistematis berubah dengan jarak dari meridian pusat, artinya jika semakin jauh suatu lokasi dari meridian pusat dalam proyeksi ini, maka distorsi skala, area, juga bentuk akan meningkat secara eksponensial. Yang keempat, proyeksi peta transfer Mercator 3 BPN. Distorsi berubah seiring jarak dari meridian pusat. Distorsi pada meridian pusat kecil karena skala yang kurang dari 1. Semakin jauh dari meridian pusat, distorsi semakin meningkat dengan distorsi maksimum pada tepi zona sekitar 1,5 derajat dari meridian pusat, tetapi distorsi itu akan tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan TM 6 derajat. Bagian B, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Pada proyeksi peta Mercator, baik digunakan untuk pemetaan digital dan digunakan untuk kebutuhan navigasi pada dunia penerbangan juga pelayaran dalam perencanaan arah tetap. Kemudian proyeksi peta Universal Transfer Mercator baik digunakan untuk pemetaan global kecuali wilayah kutub. Juga membantu dalam pengguna aplikasi yang memerlukan presisi tinggi, seperti JIS dan navigasi militer. Proyeksi peta transfer Mercator baik digunakan untuk memetakan wilayah lokal atau regional pada batas wilayah menengah. Proyeksi peta transfer Mercator 3 BPN baik digunakan untuk pembuatan peta Indonesia dan digunakan sebagai standar dalam sistem koordinat Indonesia. Next, bagian C. Mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Karena sumbu silindernya yang tegak lurus dengan ekuator, jika digunakan untuk wilayah timur barat, akan memungkinkan distorsi lebih cepat. Penggunaan proyeksi ini untuk pemetaan skala besar mampu mempertahankan pengukuran jarak, luas, dan sudut dengan akurasi tinggi. Next. Nomor 2, penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Bagian A, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibanding dengan proyeksi lain seperti UTM? Karena lebar zona yang lebih sempit dari UTM akan membuat distorsi skala yang lebih kecil juga di tepi zona. Indonesia juga berada pada pas garis khatulistiwa, serta terdiri banyak pulau kecil yang ada di zona longitudinal, membuat proyeksi ini efektif untuk digunakan karena distorsi proyeksi ini minimal di lintang yang rendah. Next. Bagian B, yaitu apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan. Untuk keunggulan penggunaan proyeksi TM3, yaitu akan mendapatkan distorsi yang minimal di wilayah lokal. Kesesuaian bentuk dengan geografis lokal
kesesuaian dengan sistem nasional atau memantau secara konsisten dalam pengelolaan data spasial, serta kemampuan untuk menangani wilayah yang melintasi banyak zona. Nah, tantangan yang dihadapinya kompleksitas dalam pengelolaan data atau pengolahan akan lebih rumit dibanding UTM. Kesulitan implementasi di wilayah yang luas, ketergantungan pada sistem wilayah yang spesifik, atau hasil data kurang sesuai dengan proyeksi yang digunakan secara global. Next. Oke, soal yang terakhir yaitu bagaimana proyeksi PM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Nah, untuk PM3 menggunakan zona yang lebih banyak. Zona yang lebarnya hanya 3 derajat ujung, lebih sempit 3 derajat ujung dari UTM atau sistem proyeksi internasional. Semakin sempit zona akan semakin kecil pula distorsi skalanya. Dalam pemetaan skala, misal pengukuran yang detail sangat diperlukan yang nantinya akan menghasilkan pengukuran jarak, luas, dan bentuk yang akurat karena zonanya yang sempit. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.